Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 11 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah saksi yang setia dan benar. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hati, dan itulah proses kami mengenakan jubah-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada tanggal 11 Maret 2026 berjudul Pakaian Putih Diperlukan. Ayatnya terdapat dalam Matius 22 ayat 11-12. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Pakaian pesta dalam perumpamaan itu melambangkan karakter murni dan tak bercacat yang akan dimiliki oleh para pengikut sejati Kristus. Kepada jemaat diberikan kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Wahyu 19 ayat 8, Efesus 5 ayat 27. Kitab suci mengatakan bahwa kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Itu adalah kebenaran Kristus, karakternya yang tak bercelah, yang melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Pakaian putih tak berdosa dikenakan oleh orang tua kita yang pertama ketika Allah menempatkan mereka di Eden yang kudus. Tetapi ketika dosa masuk, mereka memutuskan hubungan dengan Allah, dan terang yang menyelimuti mereka pun lenyap. Tidak ada yang dapat manusia ciptakan untuk menggantikan jubah tak berdosa yang hilang itu. Hanya penutup yang disediakan Kristus sendiri yang dapat membuat kita layak tampil di hadirat Allah. Penutup itu, jubah kebenarannya sendiri, akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Jubah ini yang ditenun di sorga tidak memiliki satu benang pun hasil rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya telah menghasilkan karakter yang sempurna, dan karakter ini Ia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri tercemar oleh dosa. Tetapi anak Allah telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan dalam Dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Melalui ketaatan yang sempurna, Ia telah membuat mungkin bagi setiap manusia untuk menaati perintah Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita bersatu dalam kehendaknya, pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya, dan segala pikiran kita ditawan olehnya. Kita menghidupkan kehidupannya. Inilah arti sesungguhnya mengenakan jubah kebenarannya. Maka ketika Tuhan memandang kita, Ia tidak melihat pakaian dari daun ara, tidak melihat ketelanjangan dan keburukan dosa, melainkan jubah kebenarannya sendiri, yaitu ketaatan yang sempurna kepada hukum Yehova. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pakaian pesta yang dimaksudkan dalam renungan pagi hari ini adalah pakaian pesta pernikahan, yang mana adalah suatu perumpamaan. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 307 paragraf 1. Pernikahan melambangkan penyatuan umat manusia dengan keilahian. Pakaian pesta melambangkan karakter yang harus dimiliki oleh semua orang yang akan dinyatakan sebagai tamu yang layak dalam pernikahan tersebut.
Pakaian pesta itu melambangkan karakter yang harus dimiliki oleh mereka yang hadir dalam pesta pernikahan. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 18, "Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Pakaian putih itu adalah pakaian pesta, sebab keduanya sama-sama melambangkan karakter. Wahyu 19 ayat 8 berkata, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan Roh Nubuat menyatakan yang sama dalam Christ Object Lesson halaman 310 paragraf 3. Pakaian pesta pernikahan dalam perumpamaan itu melambangkan karakter murni dan tanpa celah yang akan dimiliki oleh para pengikut sejati Kristus. Kepada gereja diberikan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Kain lenan halus, kata kitab suci, adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Adalah kebenaran Kristus, karakternya sendiri yang tidak bercacat, bahwa melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadi mereka. Kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, tetapi itu bukan datang dari diri mereka, melainkan kebenaran Kristus, yang adalah karakter Kristus yang tidak bercacat, yang diberikan kepada semua orang melalui iman. Artinya, perbuatan benar orang-orang kudus tersebut bukan hasil usahanya, tetapi pekerjaan Kristus dalam hidup orang-orang kudus. Itulah lambang kain lenan halus yang Yesus karuniakan kepada kita yang percaya oleh iman. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lesson halaman 310 paragraf 3. Setiap tamu yang hadir di pesta tersebut telah disediakan pakaian pernikahan. Pakaian ini merupakan pemberian dari Raja. Dengan mengenakannya, para tamu menunjukkan rasa hormat mereka kepada penyelenggara pesta. Karenanya, itu bukan hasil usaha kita. Oleh sebab itu, jangan ada yang memegahkan diri. Kenapa? Karena renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 78 paragraf 3. Penutup itu, jubah kebenarannya sendiri, akan dikenakan Kristus kepada setiap jiwa yang bertobat dan percaya. Jubah ini yang ditendun di sorga tidak memiliki satu benang pun hasil rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya telah menghasilkan karakter yang sempurna, dan karakter ini Ia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan sendiri tercemar oleh dosa, tetapi Anak Allah telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar dapat memiliki pakaian pesta ini, atau pakaian putih tersebut yang adalah karakter Kristus, gambar Kristus? Christ Object Lesson halaman 250 paragraf 3 berkata, ketika seseorang berpaling dari ketidaksempurnaan manusia untuk memandang Yesus, transformasi ilahi terjadi dalam karakternya. Roh Kristus yang bekerja di dalam hati membentuknya sesuai dengan gambarnya. Kita harus memiliki rohnya Kristus agar pakaian pesta atau pakaian putih yang adalah karakter Kristus, gambar Kristus, dapat menjadi bagian kita. Mulai kapan? Education halaman 249 paragraf 2 berkata, jubah ini, karakter Kristus sendiri yang tak bernoda, dengan limpah ditawarkan kepada semua umat manusia. Namun semua yang menerimanya akan menerima dan memakainya di sini. Di sini artinya mulai di dunia ini. Karakter kita tidak diubahkan nanti waktu Yesus datang, tetapi harus mulai berubah dari sekarang, yaitu oleh menyerahkan diri kita kepada Yesus dengan menerima rohnya. Renungan hari ini berkata dalam Maranatha halaman 78 paragraf 4. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita bersatu dengan kehendaknya, pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya,
dan segala pikiran kita ditawan olehnya. Kita menghidupkan kehidupannya. Inilah arti sesungguhnya mengenakan jubah kebenarannya. Maka ketika Tuhan memandang kita, Ia tidak melihat pakaian dari daun ara, tidak melihat ketelanjangan dan keburukan dosa, melainkan jubah kebenarannya sendiri, yaitu ketaatan yang sempurna kepada hukum Yehova. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ini dapat terjadi hanya oleh menerima rohnya Kristus. Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka buah-buah karakternya menjadi bagian kita. Inilah pentingnya memiliki pakaian putih yang adalah karakter Kristus, sebab itulah syarat untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa bagi kami yang hendak hadir dalam pesta pernikahan anak domba, wajib memakai pakaian putih yang Bapa sediakan melalui anaknya. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus itulah wujud kami bersatu dengan Dia. Kehendak kami bersatu dengan kehendaknya, hati kami dipersatukan dengan hatinya, pikiran kami menjadi satu dengan pikirannya, segala pikiran kami ditawan olehnya, kami menghidupkan kehidupan Kristus. Dan itulah wujud kami menerima akan jubah kebenarannya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.